Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang suatu keresahanku yang kualami. Bukan corona. Enggak, please jangan bahas corona dulu di video ini, oke? Oke, jadi keresahanku itu dimulai pada saat aku bangun tidur dan melihat cermin dan menyadari bahwa aku kurus. Dan mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahuinya bahwa aku itu kurus dari beberapa video yang lalu. Ya kan? Kurus banget kan? Tapi sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan kekurusanku itu. Bahkan aku sendiri fine-fine aja gitu, nggak terlalu resah banget tentang kurus. Tapi kenapa aku membahas video ini? Karena aku ingat sesuatu saat aku bercermin. Ya, benar. Dan hal itulah yang bikin aku resah. Oke, jadi gini dia ceritanya. Bayangin aja sama kalian. Aku tuh dulu lagi duduk dan hangout di suatu tempat itu ya. Hangout di suatu tempat dengan penampilan kasual atau seadanya aja. Terus dilengkapi HP, diam duduk manis, tidak melihat kanan kiri dan hanya fokus pada HP ku, dan itu tuh gak cari masalah gitu. Cuman gini nih ya, gini nih, kalian gak tahu gini nih ya, di samping aku tuh ada orang yang lagi ngomong sama temannya dan obrolannya itu bikin resah banget, tahu gak sih? Jadi gini ya, si temannya itu bilang gini, Moy, itu Moy itu nama temannya ya, nggak tahu Amoy, Momoy, Emoy, I don't care about that. Ya oke, kita lanjutkan. Kemarin kan aku makan mie nih ya. Nah, sekarang aku merasa gendutan. Jadi aku tertimbang berat badan dan aku nambah 3 kilo, Moy. Aduh, gimana dong? Gak rasa gimana gitu. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang merasakan seperti itu, yang makan beberapa butir nasi aja langsung gendut banget. Mungkin ada beberapa dari kalian yang seperti itu. Tapi buatku gendut itu susah. Nih, bayangin aja sama kalian. Perjuanganku itu gimana buat gendut itu gimana? Nih, aku bangun tidur, langsung makan. Lagi main game, Stone, Alucard, Stone. Langsung makan. Belajar pun gak lupa makan. 1 tambah 1 kali 0. Kayaknya 25 deh. Dan yang lebih parah lagi, waktu habis boker aku isi lagi dengan makan. Itu tuh hanya sedikit perjuanganku untuk menggemukkan badan gitu, nggak semuanya. Bahkan aku aja pernah mengikuti suatu tutorial agar gendut itu dengan cara makan 3 jam sekali. Dan aku tuh melakukan hal itu berminggu-minggu dan mungkin beberapa bulan juga, aku lupa. Dan itu tuh nggak nambah berat badan sama sekali, men. Makan 3 jam sekali, berat badan nggak nambah, yang ada pegel gigi. Oi, pegel gigi cowok, sumpah. Mungkin dari kalian ada yang bilang, Bode, lu mah lebay deh, makan segitu aja pengen gendut, lebay banget. Emangnya gendut ngapain sih? Lebay banget sih, gak apa-apa dong gendut mah. Nih, men, mungkin bagi kalian yang udah mencukupi berat badannya, itu gak apa-apa. Ini aku tuh resah banget tuh. Kenapa? Karena ada beberapa cerita di masa lalu yang bikin aku resah tentang kurus. Ya walau sekarang udah gak terlalu peduli dengan kurus sih, tapi dulu itu aku pernah resah, pernah resah. Jadi gini ya, dalam program aku untuk membangun chemistry-ku dengan kegemukan tuh, kebetulan saat itu tuh ada acara donor darah, dan aku pernah dengar dari seseorang, katanya donor darah itu bikin gemuk. Donor darah bikin gemuk. Nah, karena hal itu aku pun jadi memberanikan diri dan ingin dong berat badanku naik karena donor darah. Sehingga aku memberanikan diri untuk disuntik mati kayak itu. Ya intinya aku memberanikan diri untuk melakukan donor darah. Lalu setelah keberanianku muncul untuk melakukan donor darah, akhirnya aku pun bergegas pergi ke tempat donor darah itu nih ya. Nah, di sini tuh aku mendengar juga dari beberapa orang, katanya syarat untuk donor darah itu yaitu pertama harus sehat, kedua
tensi darahnya itu normal. Dan saat itu tuh aku tuh udah positif. Bukan positif corona loh, awas ya, bukan positif corona, kita nggak bahas corona ini. Di situ tuh aku tuh udah positif bahwa aku tuh sehat banget sehat banget sehat, apaan sih buat. Nah, jadi pokoknya aku tuh bener-bener dalam kondisi fitnya lah, nggak ada asa sakit sedikit pun waktu itu. Tensi darahnya juga normal, nggak hiper atau nggak bawah tuh apa, hipo apa sih, ya itulah. Ya pokoknya tensi darahku, tekanan darahnya itu normal. Jadi aku tuh harusnya udah bisa mengikuti donor darah dengan baik dan benar. Aku melakukan donor darah, suntik, sedot, gemuk. Itu pikiranku. Tapi nyatanya takdir berkata lain, saudara-saudara. Saat aku memasuki ruangan donor darah, beberapa langkah setelah melewati pintu, si kakak-kakak penjaganya itu bilang, Kak, bentar, mohon maaf nih kak, kayaknya kakak berat badannya kurang mencukupi deh. Coba timbang dulu di sini. Nah, tuh kan kurang, maaf ya kak, mohon maaf banget. Kakak nggak bisa ngikuti donor darah ini, kakak boleh keluar. Itu cemilannya udah disediain. Oke, maaf ya kak, maaf banget kak. What man? Gimana ceritanya? Aku pengen gemuk dan ditolak karena kurang gemuk. Itu nggak make sense, man. Jadi kasus donor darah itu aku gagal banget karena aku kurang gemuk. Padahal niatnya aku ikutan donor darah itu pengen gemuk. What? Nah, selain itu ada satu lagi nih ya. Gini nih. Waktu itu di sekolahku tuh ada kepolisian yang datang dan memiliki program untuk merekrut beberapa siswa SMA yang cocok dilatih untuk menjadi bibit unggul di polisi nanti. Intinya perekrutan untuk latihan lah ya. Nah, karena waktu itu aku itu masih suram, gak punya masa depan, belum ada tujuan hidup. Nah itu, belum ada tujuan hidup, akhirnya aku pun mengikuti, iseng-iseng aja mengikuti pelatihan itu. Dan penyeleksian di sekolah pun dimulai ya. Dan aku tuh alhamdulillah lolos di seleksi itu. Yang ditesnya itu adalah tinggi badan, berat badan, dan buta warna. Dan di situ tuh aku tuh lolos. Dan ya udah, lusa nanti aku ke Soreang. Akhirnya sebelum hari lusa itu tiba, aku pun makan dengan banyak, bahkan melebihi 3 jam sekali yang aku bicarakan sebelumnya. Itu aku makan banyak banget, bener-bener banyak banget, agar berat badanku bisa menyeimbangkan dengan tinggi badanku ya. Lalu lusa pun datang, aku pergi ke Soreang bersama temanku, dan seleksi pun dimulai. Ada 2 seleksi, yaitu pertama seleksi kesehatan, dan kedua seleksi kesehatan lanjutan. Nah, di seleksi pertama ini yang ditesnya itu ada tensi darah, buta warna, telinga, gigi, berat badan, tinggi badan, mata, dan juga kaki terakhir. Nah, alhamdulillahnya ya di sini aku tuh nggak ada kendala sedikit pun di seleksi tahap 1. Aku tuh nggak tahu kenapa bisa begitu. Paling kendalanya itu cuma di gigi sama kakiku yang sedikit O. Tapi O-nya tuh ringan banget sehingga masih bisa ikutan seleksi lanjutan gitu. Di samping itu, aku tuh bingung juga kenapa aku berat badannya kurang tapi masih bisa lolos di seleksi tahap 1. Akhirnya di situ tuh aku tuh sangat percaya diri bahwa aku tuh bakal jadi polisi, dan polisi tuh udah di depan mata banget gitu. Saking percaya dirinya gitu. Nah, kemudian aku pun menunggu seleksi tahap lanjutannya, dan di sana tuh dilakuin di suatu klinik dan dibatas cuma 6-7 laki-laki. Akhirnya aku pun menunggu sampai giliranku masuk, dan setelah penantian panjang aku pun berhasil masuk ke klinik tersebut. Nah, di sana ada 7 orang laki-laki kalau tidak salah, dan di situ tuh semuanya disuruh buka baju, buka celana hingga telanjang bulat. Wow, ya otomatis kita kaum normal itu malu lah ya. Malu kenapa? Karena ya kalian sendiri emang nggak malu gitu nampakin badan kalian, dan di sebelah kalian bisa melihat anunya teman kalian atau depannya juga. Itu malu banget gitu. Cuman karena aku waktu itu sangat percaya diri akan jadi polisi, aku tuh memberanikan diri untuk memulai membuka baju terlebih dahulu. Baru membuka baju sampai leher, apa yang dikatakan kakaknya? Kakaknya bilang, "Dek, maaf, kamu terlalu kurus. Anda boleh bisa keluar dan mengikuti seleksi nanti kalau masih berminat." Ya, dan di sana bayangkan percaya diriku yang udah tinggi banget dijatuhin sejatuh-jatuhnya karena
kurus. Pro gitu aku nggak usah buka baju pertama. Jadi aku tuh nggak hancur atau nggak keluar pertama banget gitu. Kenapa aku harus buka baju pertama? Ya mungkin beberapa dari kalian punya suatu cerita atau pengalaman kayak aku juga. Kayak aku juga gak lucu, sumpah. Ya pokoknya kalau misalkan kalian punya cerita kayak aku tadi atau pengalaman gitu, coba tuliskan di komentar di bawah. Kita sharing-sharing tentang pengalaman kita. Oke, saya Isan. See you next time.